MKJP. Apa itu MKJP? Metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP merupakan metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifan yang tinggi dan tingkat kegagalan yang rendah, serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lainnya. Jenis-jenis MKJP. 1. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. AKDR atau biasa disebut intrauterine device atau IUD merupakan alat kontrasepsi yang dimasukkan melalui serviks dan dipasang dalam rahim. Efektivitas penggunaannya sampai 99,4% dan mencegah 1-5 kehamilan per 100 wanita per tahun dan dapat mencegah kehamilan hingga 5-10 tahun tergantung jenis AKDR yang dipilih. Ada 2 jenis AKDR, yaitu yang mengandung tembaga dan yang mengandung hormon progesteron. AKDR dapat dipasang setiap waktu dalam siklus haid pada hari pertama sampai ke-7 siklus haid atau segera setelah melahirkan selama 48 jam pertama atau setelah 4 minggu pasca persalinan atau setelah 6 bulan apabila menggunakan metode amenor laktasi atau MOL atau pula segera setelah keguguran. AKDR juga dapat dilepas sewaktu-waktu tergantung keinginan pemakai, yang mana tepat di saat itu pula kesuburan akan segera kembali. AKDR sendiri memiliki beberapa efek samping, yaitu dapat menambah pendarahan haid atau nyeri saat haid, dan tidak melindungi dari HIV/AIDS. Yang kedua, medis operatif wanita atau MOW. MOW atau biasa disebut dengan tubektomi merupakan kontrasepsi yang bertujuan menghentikan kesuburan dengan tindakan medis berupa penutupan tuba uterin atau tuba falopi dengan tindakan operasi yang dilakukan untuk mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran telur atau tuba falopi. Rahim tidak diangkat sehingga ibu masih mengalami haid. MOW sendiri tidak bisa melindungi dari HIV atau IMS. MOW dapat dilakukan setiap waktu selama siklus menstruasi apabila diyakini secara rasional klien tersebut tidak hamil. MOW juga dapat dilakukan pada hari ke-6 hingga ke-13 dari siklus menstruasi serta pasca persalinan. MOW jenis mini laparoskopi dapat dilakukan dalam waktu 2 hari atau 6 minggu atau pula 12 minggu pasca persalinan. MOW dapat pula dilakukan pasca keguguran dengan persyaratan tertentu. Metode MOW tidak mudah dikembalikan ke semula, hanya untuk ibu yang tidak menginginkan anak lagi. MOW sendiri memiliki beberapa keuntungan, yaitu sangat efektif, aman bagi hampir semua ibu, dan tidak ada efek samping jangka panjang. Yang ketiga, medis operatif pria atau MOP. MOP atau bisa disebut dengan vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen bagi pria dengan prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan atau pemotongan saluran sperma atau vas deferens sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak terjadi. Sama seperti MOP sendiri tidak melindungi dari HIV atau IMS. MOP juga biasanya digunakan oleh pasangan yang tidak berkeinginan untuk mempunyai anak lagi. MOP sendiri memiliki beberapa keuntungan, yaitu sangat efektif, aman bagi hampir semua pria, dan tidak ada efek samping terhadap kemampuan seksual. Yang terakhir, keempat, implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang dipasang di bawah lapisan kulit pada lengan atas bagian samping dalam. Implan sangat efektif, ditunjukkan dengan kegagalan mencegah kehamilan yang kecil, yaitu pada tahun pertama yang hanya 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan pasca pemasangan implan. Implan biasanya dapat mempengaruhi haid dan tidak melindungi terhadap HIV atau IMS. Implan sendiri berupa batang silastik tembut berongga dengan panjang antara 34 sampai 40 mm dengan diameter 2 sampai 2,4 mm yang berisi hormon levonorgestrel atau etonogestrel yang lama kerjanya berkisar antara 3 sampai 5 tahun.
Implan dapat dipasang setiap saat selama siklus haid hari kedua sampai hari ketujuh. Implan sendiri memiliki beberapa keuntungan, yaitu efektif selama 3 tahun untuk 1-2 kapsul, mudah untuk berhenti, bisa dikeluarkan kapan saja, dan aman bagi hampir semua perempuan.